Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Pada video ini, saya akan memoderasi sekaligus memaparkan topik yang telah ditugaskan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kusmulyanti, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peran Pancasila sebagai landasan ideologis dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia tahun 2025. Presentasi ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai landasan ideologis dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman presentasi ini, akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan. Yang kedua, pembahasan utama yang mencakup peran Pancasila dalam reformasi kebijakan hukum, tantangan penerapan Pancasila dalam kebijakan hukum, strategi pengintegrasian Pancasila ke dalam reformasi kebijakan hukum. Yang ketiga, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Saya harap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait materi yang disampaikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam merumuskan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Dalam perkembangannya saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, antara lain dampak globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan dinamika sosial. Tujuan penulisan dari makalah ini, yang pertama, mengkaji peran Pancasila sebagai landasan ideologis dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum. Yang ketiga, merumuskan strategi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia. Kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu pembahasan utama yang mencakup Pancasila dalam reformasi kebijakan hukum. Tantangan penerapan Pancasila dalam kebijakan hukum, strategi pengintegrasian Pancasila ke dalam reformasi kebijakan hukum. Pembahasan yang pertama, peran Pancasila dalam reformasi kebijakan hukum. Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai landasan falsafah dan ideologi negara, memberi landasan moral dan normatif bagi pembentukan kebijakan hukum. Setiap sila Pancasila merupakan asas yang harus dilaksanakan dalam berbagai aspek hukum, baik dalam urusan hukum, proses legislasi, maupun pelaksanaannya. A. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas ini menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam hukum. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan hukum yang memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan sosial merupakan perwujudan dari sila kedua. C. Persatuan Indonesia, undang-undang yang dibuat harus mencerminkan kepentingan nasional dan menjaga persatuan bangsa. D. Demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Undang-undang harus mencerminkan aspirasi rakyat yang dicapai melalui proses demokrasi. E. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Reformasi hukum yang menepati pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pengurangan kesenjangan merupakan perwujudan sila kelima. Pembahasan yang kedua, tantangan penerapan Pancasila dalam kebijakan hukum. Meskipun nilai-nilai Pancasila diakui secara luas, namun penerapannya dalam kebijakan hukum menghadapi berbagai tantangan. A. Diskonjungsi antara asas dan praktik kesesuaian. Bahkan ketika nilai-nilai Pancasila digunakan, penerapannya seringkali tidak sesuai dengan persyaratan hukum. B. Globalisasi dan pengaruh asing. Di era globalisasi, hukum internasional seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dalam budaya dan ideologi Pancasila. C. Korupsi.
Korupsi yang merajalela merusak integrasi lembaga hukum dan merusak nilai-nilai peradilan yang dianut oleh Pancasila. D. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terus terjadi di berbagai daerah menyebabkan sulitnya akses terhadap perangkat hukum bagi masyarakat miskin dan marginal, sehingga menghambat terwujudnya keadilan sosial. E. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan pengambilan kebijakan dan aparat penegak hukum, menyebabkan terbentuknya kebijakan hukum yang menjadi. F. Teknologi dan digitalisasi. Regulasi tidak cukup untuk mengatur perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, kejahatan dunia maya, dan perlindungan data pribadi, sehingga menciptakan kesenjangan antara realitas sosial dan sistem hukum. Pembahasan yang ketiga, untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara optimal dapat dilakukan strategis. A. Penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nonformal harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. B. Reformasi sistem legislatif. Proses legislasi merupakan inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. C. Penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. D. Adaptasi hukum terdapat perkembangan teknologi peraturan perundang-undangan perlu dimutakhirkan untuk menghadapi tantangan teknologi modern seperti kejahatan dunia maya, perlindungan data, dan transaksi digital tanpa melanggar nilai-nilai Pancasila. E. Sinkronisasi hukum nasional dan internasional. Dalam menghadapi globalisasi, hukum nasional harus mampu memperhatikan hukum internasional yang relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian penutup. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait peran Pancasila dalam landasan ideologis dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia tahun 2025. Saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.